Assalamualaikum sahabatku yang dirahmati Allah. Sahabat, janganlah kita merasa paling suci. Bisa jadi hati kita lebih najis dari air liurnya anjing. Sungguh beruntung orang yang bisa menyerap pelajaran dari semua perihal dan peristiwa di alam raya ini. Merekalah orang yang senantiasa mendapat tambahan iman karena kepekaannya dalam menangkap ibroh dari hal yang dianggap najis sekalipun. Dan para sufi, orang yang menempuh jalan cinta untuk mendekati ilahi, memperoleh keistimewaan ini. Hati mereka yang bersih mampu menangkap pelajaran-pelajaran tak biasa itu. Salah satunya adalah kisah terkenal tentang perjumpaan Syekh Abu Yazid Al-Bustami dengan seekor anjing. Beliau adalah ulama besar pada masa awal Islam. Lahir di daerah yang sekarang menjadi wilayah dari Iran pada 188 Hijriah. Beliau menganut mazhab Hanafi yang taat betul dengan syariat. Ini sekaligus membantah bahwa para sufi tak mengindahkan syariat. Justru mereka adalah orang yang sudah melampaui syariat. Catat, melampaui, bukan meninggalkan. Siapa yang tak kenal Abu Yazid Al-Bustami? Beliau adalah seorang syekh atau pemimpin kaum sufi. Namun siapa sangka beliau pernah mendapat ilmu yang sangat berharga dari seekor anjing di tepi jalan. Seperti biasa, Abu Yazid Al-Bustami suka berjalan sendiri di malam hari. Lalu dia melihat seekor anjing berjalan terus ke arahnya. Anjing itu dengan bersahaja berjalan dan tidak menghiraukan sang syekh. Namun ketika sudah hampir dekat, Syekh Al-Bustami mengangkat jubahnya khawatir tersentuh si anjing yang katanya najis itu. Spontan anjing itu pun berhenti dan terus memandangnya. Entah bagaimana Abu Yazid seperti mendengar seakan anjing itu berkata padanya, "Hai Syekh, tubuhku kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, engkau tinggal basuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najis itu akan hilang. Namun jika engkau mengangkat jubahmu karena menganggap dirimu merasa lebih mulia, dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bisa bersih walaupun engkau membasuhnya dengan 7 samudera lautan." Abu Yazid tersentak dan minta maaf pada si anjing. Sebagai tanda permohonan maafnya yang ikhlas, dia pun lantas mengajak sang anjing itu untuk bersahabat dan berjalan bersama. Tapi si anjing itu menolaknya dan seraya berkata, "Engkau tidak patut berjalan denganku, karena mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku tidak tahu mengapa mereka menganggapku begitu hina, padahal aku berserah diri pada Sang Pencipta atas wujudku yang seperti ini. Lihatlah, aku juga tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun, sedangkan engkau masih menyimpan sekarung gandum." Lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid yang masih tertegun. Abu Yazid masih terdiam, dalam hatinya mengasuh, "Duhai Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu saja aku tidak layak, bagaimana aku merasa layak berjalan bersama denganmu? Ampunilah aku dan sucikan hatiku dari najis di hatiku ini." Sejak peristiwa itu, Syekh Abu Yazid pun sentiasa memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat. Janganlah menganggap dirimu lebih suci daripada yang lain, sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang paling suci di antara hamba-hambanya. Itu tadi adalah sebuah kisah yang sangat besar makna nasihat yang terkandung di dalamnya. Sahabat, sebagai umat Islam kita juga harus membersihkan kotoran hati dan akal. Bersuci taharah merupakan pintu bagi diterima atau tidaknya sahnya beberapa ibadah yang mensyaratkan kesucian. Bersuci sebagai syarat ibadah merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim. Kesalahan dalam bersuci akan mengakibatkan tidak disahnya suatu ibadah. Dasar hukum bersuci ini terdapat dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Dan sabda Nabi Muhammad, pembuka salat itu adalah bersuci. Awal dari salat adalah takbir dan akhir dari salat adalah salam. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bersuci dalam agama Islam sangat ditekankan, bahkan dalam banyak ayat disebutkan dan diperintahkan untuk bersuci. Kalau kita kaji lebih umum, paling tidak umat Islam ini dituntunkan untuk bersih, suci, terhindar dari hal-hal yang mengotori. Setidaknya ada 3 aspek, yaitu: pertama, mensucikan hati.
Umat Islam diperintahkan untuk selalu membersihkan jiwa dari kotoran atau penyakit yang menggerogoti jiwa atau hati, seperti kekafiran, kemusyrikan, iri, dengki, dan lain sebagainya. Sebagaimana tersirat dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 28. Pembersihan hati ini bisa dilakukan dengan tazkiyatun nafs. Kedua, mensucikan akal. Pembersihan akal dari kebodohan ini dapat dilakukan dengan belajar mencari ilmu. Tidak heran bila para ulama telah menyimpulkan bahwa dalam Islam, belajar merupakan kewajiban setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Makanya dalam Islam selalu dituntunkan untuk selalu belajar dan belajar dari baru lahir hingga meninggal dunia. Baik belajar melalui pendidikan formal, maupun pendidikan yang biasa atau informal. Ketiga, mensucikan dari hadas dan khabats. Bersuci dari hadas berarti menghilangkan atau menyucikan najis hukmiyah yang tidak dapat dirasa atau dilihat dengan berwudu, mandi atau tayamum. Sementara bersuci dari khabats adalah membersihkan najis yang bisa dilihat dan dirasa yang mengenai pakaian atau tempat dengan mencuci, memerciki atau istinja. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan terima kasih.